Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Ngeri kayaknya. Bang, Assalamualaikumnya masa kayak gitu kayak yang ustazah gitu ya? iya. Bang, bang, Nah, ya kayak halo. biasa. Kalau misalnya udah ngubungnya bang, itu pasti pembahasannya agak-agak omong kosong itu kan? Omong kosong bullshit lah. Omong kosong bullshit. Oke, jadi ini ada satu topik yang Hah? yang mungkin orang-orang di luar banyak juga yang ngerasain. Dan dia sebagai orang yang dulu pernah tenggelam di masalah itu, kayak agak menarik kalau bahas sama bang. Blubuk. Oke. Belum. Tenggelam, sip. Tenggelam. Jadi, yang mau Jadi? dia bahas hari ini di video ini adalah be yourself versus persepsi orang lain. Be yourself versus persepsi dengan orang lain. Ya, udah kebayang kan? Udah kebayang kan pembahasannya kayak apa kan? Wait. Maksudnya menjadi diri sendiri Menjadi diri sendiri versus persepsi orang lain. persepsi orang lain. Persepsi Oke. orang lain. Nah, Oke, sampai sini paham kan bang? Maksudnya kira-kira arah yes, bicara I kemana? know, I see. Oke. Pada awal kan pada dasarnya fase ini kan remaja menuju dewasa yang ngalamin. Remaja ke dewasa nih. Tapi Terus tak jarang orang dewasa itu yang menuju kedewasaan juga mengalami hal itu gitu. tak jarang orang yang dewasa menuju ke dewasaan. Juga mengalami hal Jadi itu. orang yang dewasa ini fisiknya dewasa tapi emosionalnya belum. Gitu. Dan dia menuju emosionalnya kedewasaan tadi. Oke. Oke, sip. Jadi untuk kasus ini ada dua sudut pandang. Ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah orang-orang yang memegang prinsip be yourself, jadi diri sendiri. Sudut pandang kedua, orang yang memegang prinsip peduli dengan pendapat orang lain, peduli tentang persepsi orang lain. Peduli dengan pendapat orang lain atau terlalu memikirkan kata-kata orang lain? Terlalu memikirkan pendapat orang lain. Terlalu memikirkan kata-kata orang lain ya? Jadi itu dua sudut pandang yang mau kita bahas hari ini, oke? Ya. Sip. Masuk sudut pandang pertama sebagai orang yang memegang prinsip be yourself atau jadi diri sendiri. Rio kasih contoh. Contohnya Rio lah yang dulu, abang tahu kan dulu Rio sempat tenggelam di prinsip be yourself ini kan. Prinsip yang istilahnya nggak mikirkan pendapat orang lain, nggak mikirkan kita di mata orang lain. Yang penting kita melakukan apa yang kita senang, melakukan apa yang menurut kita itu diri kita sendiri gitu. Meskipun menurut orang lain itu hal yang nggak wajar atau aneh, ya kan? Dan banyak juga orang di luar itu yang punya prinsip jadi diri sendiri itu seperti itu gitu. Jadi dia nggak memikirkan, nggak terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Dia cuma mengerjakan sesuatu yang dia nyaman untuk kerjanya. Tapi untuk prinsip ini bang, orang-orang itu endingnya itu pasti berakhir dengan pembulian, dibully atau diremehkan orang lain atau dikucilkan orang lain karena sifatnya yang terlalu jadi diri sendiri itu gitu. Jadi kalau menurut abang itu sebenarnya gimana sih kondisi sebenarnya itu gimana yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang seusia kita lah gitu? Seusia kita ya, lu sekarang usia berapa lu? Masuk 26. Masuk 26. Sekarang ini karena pembahasannya bukan pada ahlinya, jadi jangan sampai nanti orang-orang malah ngebahas nih, dua orang ngomong kayak orang benar aja gitu kan. Tapi intinya sekarang ini curcol-curcolan gitu loh. Dan sebagai orang yang lebih tua secara umur, secara fisik gitu kan. Akhirnya mengakui. Oke. Ya barangkali sedikit memberikan wejangan kepada adik-adiknya gitu. Jadi kalau dari yang Rio tanyain tadi mengenai bagaimanakah kalau kita itu berjalan berdasarkan ya nyamannya kita sendiri aja gitu, tanpa ya udahlah orang mau punya perspektif sendiri ya bodo amat gitu kan, yang penting gue jalan-jalan aja gitu. Ya itu nggak salah juga sebenarnya, nggak salah. Dalam satu hal itu bagus. Karena kalau seandainya kita definisikan ada hal-hal yang memang memiliki standarisasi umum, ada juga yang enggak. Contoh kalau ke seni
profesionalitas gitu kan. Orang-orang yang udah di profesional seninya pasti bagus gitu. Kalau orang-orang yang masih amatiran, dia pasti belum memiliki kaidah atau apa sih istilahnya itu, aturan-aturan dalam berseni ini. Apakah ada nggak ya? Ada nggak sih kaidah-kaidahnya atau free doang nggak sih? Tunggu, nah, berarti yang apa maksud itu orang-orang yang mungkin kayak apa ya? Contohnya itu ruang lingkupnya itu berarti media sosial gitu ya? Beda sosial? Yang apa maksudnya seni, yang tahu keindahan seni atau nggak tahu, itu maksudnya yang posting-posting itu? Posting-posting? Untuk orang-orang yang... Oh, posting-posting. Ya, itu tadi kan perihal contohnya. Sekarang gini loh, kalau seandainya nih, abang nyanyi nih, seni suara nyanyi gitu kan. Ya udah nyanyi bodo amatan, nggak peduli apa kata orang, mau jelek mau bagus itu gue nyanyi. Ya. Nah, terus kira-kira relevan nggak kalau seandainya itu seni tadi itu mau diapain? Finalnya mau diapain itu seni? Kalau seandainya itu buat kepuasan diri sendiri ya nggak masalah. Tapi kalau itu mau dijadikan sebuah show, apakah itu memungkinkan? Pasti bakal ada orang yang ngapain juga gitu kan. Nah, jadi perspektifnya dulu seperti apa? Kita melihatnya itu seperti apa dulu? Kalau menuju kedewasaan, kalau dalam hal menuju kedewasaan kita mau pengen menjadi pribadi yang lebih baik. Otomatisnya kita perlu mendengar banyak hal dari orang lain. Kritik. Banyak butuh nasihat, gitu kan. Beda kalau tadi kita cuma sekedar ingin memuaskan diri sendiri, gitu kan. Itu ya bebas mau ngapain, lu mau dengerin orang ngomong apa ya bodo amat, gitu kan. Tapi kalau dalam hal kita ingin menjadi yang lebih baik lagi dalam segi apapun, ya pastinya kita butuh masukan dari orang-orang, gitu. Nah disitulah. Jadi sebenarnya versus antara kenyamanan diri sendiri dengan perspektif orang lain itu sebenarnya tergantung fungsinya juga sih. Lu mau ngapain dulu nih gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya untuk kasus orang yang bilangnya mau lebih dewasa, tapi ketika dikasih kritik atau saran, mereka nolak. Mereka istilahnya bersikeras, loh ini kan diri aku gitu, terserah aku mau gini. Jadi istilahnya mereka udah dikasih masukan pun, mereka menolak gitu. Mereka membentengi dengan dalih itu prinsip hidup dia untuk jadi diri sendiri gitu. Nah itu tuh yang jadi masalah. Kita nggak bisa juga nyalahin orang-orang kayak gitu, karena mereka juga punya hak mereka buat menjadikan diri mereka seperti apa gitu. Tapi kan kalau dalam perspektif sosial, yang segalanya itu bertujuannya untuk kebaikan bersama gitu kan. Kalau seandainya apa yang dia lakukan prinsip-prinsip dia tadi itu bertentangan dengan prinsip-prinsip sosial, ya nggak bisa lah. Kita sebagai makhluk sosial juga harus saling mengingatkan gitu. Dalam hal dia memilih untuk membiarkan gitu kan, tanpa mempedulikan hal-hal tadi, ya berarti dia gagal menjadikan diri sebagai orang yang dewasa. Oke. Nah itu tadi kan karena kedewasaan itu kan mencakup segala aspek, bukan cuma diri sendiri doang. Sosialnya seperti apa, agamanya seperti apa, lingkungannya seperti apa gitu loh. Jadi mencakup segala aspek, nggak bisa dibikin room sendiri aja nggak bisa. Nah, aman, ya udah. Untuk kasusnya tadi, misalkan ada satu orang yang hidup memegang prinsip jadi diri sendiri, terus dikasih kritikan sama orang, bukan dikasih kritikan, dia mengeluhkan kalau dia itu dibully orang. Kenapa dia kenapa dia gini, dia merasa aneh dengan diri sendiri, apakah ada yang salah dengan jadi diri sendiri sampai orang ngebully gitu. Tapi ketika dikasih kritikan, ya mungkin kamu kan gini-gini, harusnya gini-gini, dia nggak terima, nolak gitu. Sebenarnya bukannya dia nggak terima. Ya mungkin logikanya gini, orang yang masa bodoh dengan lingkungan, dia nggak bakal mempan dengan hal bulian. Itu loh logikanya loh. Masukan positif sama dengan kritikan negatif itu sama-sama masukan dari luar sifatnya. Nah, di saat dia mempunyai problem dengan bulian, berarti kan dia tetap menerima masukan intinya. Cuma dia nggak suka dibully, itu intinya gitu kan. Di saat orang ngasih masukan yang negatif, ya lu nya gini, terus dianya juga membantah gitu kan. Berarti bukan dia nggak nerima, cuma dianya aja yang belum siap untuk mendengarkan kebaikan gitu.
Oke. Tunggu dulu. Ini kita ngomongnya kayak udah saling telewicara sama seorang profesional, kayak bener aja udah gitu. Maksudnya Ya, bisa dibikin enggak, kan, lebih rileks lagi nggak gitu loh? enggak kan itu istilah kayak ya sharing-sharing ngomong kosong tadi lah. Istilah kalau misalnya ada yang bisa diambil bagus, Iya, tapi kalau nggak ada yang bisa diambil ya udah itu aja. iya. Kalau dalam hal bulian dianya tersinggung gitu, tentu dalam hal orang ngasih kritikan yang membangun dia marah-marah, ya itu kan kelihatan jelas kalau dia itu orangnya sombong. Oke. Dalam hal bulian dia marah-marah bla 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 bla. Gilirannya sekalian dinasehatin, kasih masukan, apaan gue hidup gue kayak gini, udah kalau gue hidup gue kayak gitu, udah terima aja buliannya, udah nggak usah protes, udah. Oke, berarti kalau yang ada tangkap dari penjelasan Ahmad tadi, berarti intinya kalau misalnya dia menerapkan jadi diri sendiri hanya untuk kepuasan atau senang-senang have fun, ya nggak masalah lah ya. Kalau misalnya orang mau suka, ya udah, enggak ya udah. Tapi amatan gitu kan, dia buat diri sendiri gitu. tapi kalau misalnya untuk dalam kehidupan sosial, ya tadi itulah, kalau misalnya nggak mau dibully, ya terima saran. Kalau misalnya nggak mau terima saran, ya terima bulian gitu aja kan, berarti intinya kan. Oke. Karena pada dasarnya kan kita mempunyai norma dalam kehidupan bersosial, itu ada normanya, ada aturan-aturannya. Oke. Jadi kita nggak bisa dengan cara kita sendiri gitu loh. Oke, sip. Karena memang banyak hal yang diri kita sendiri itu kita nggak tahu gitu loh. Betul. Ya, kita kan namanya orang menuju ke dewasa itu pasti mencari jati diri, lagi mencari jati diri. Jadi bagaimana bisa dia ngomong kalau dia itu udah menjadi diri sendiri gitu, sementara dia masih mencari. Oke. Sudut pandang kedua, orang yang punya prinsip peduli dengan persepsi orang lain. Jadi orang-orang yang punya prinsip hidup dengan mempedulikan persepsi orang lain itu, mereka kadang nggak memikirkan diri sendiri gitu. Yang cenderung menyiksa diri sendiri, yang penting orang lain punya image baik sama dirinya gitu. Paham kan? Nah, menurut abang gimana? Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada jadi diri sendiri. Jauh lebih baik. Ya kita fokusnya masalah kita pengen dewasa ya. Pengen menuju sebuah kedewasaan gitu kan. Karena dengan kita mengakui adanya perspektif dari orang lain itu, kita bisa banyak belajar banyak hal. Nah. Kita bisa belajar banyak hal. Dan yang pastinya di sini kita membahas masalah empati. Perspektif dari orang lain itu pasti ngomong berdasarkan apa yang dia rasakan, apa pengalamannya dia gitu. Jarang orang yang berbicara bla 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 tanpa dia mengalami sendiri, itu pasti. Di saat kita pengen menjadi seseorang yang dewasa, kita bakal ngerasain itu ketika kita mendapatkan empati dari banyak orang, itu pasti. Di saat orang lain mengakui kita, nah itu kita baru ngerasain, wah iya ya, kayaknya gue udah mulai dewasa deh, kayaknya itu awalnya gitu. Nah, jadi itulah alasannya kenapa perspektif dari orang itu penting buat kita. Bukan dalam arti kata juga kita orang ya lu harusnya kayak gini, bukan, maksudnya bukan kita menjadi diatur orang lain gitu ya. Iya, maksudnya pribadi kita itu bukan dibikin oleh image orang lain, enggak. Cuma perspektif mereka kan, mereka memberikan masukan. Lu tuh kalau kayak gini harusnya gini loh, kayak gini harusnya gini loh. Mereka memberikan sudut pandang gitu loh. Mereka memberikan empati, dan dari hal-hal tadi itu kita mendengarkan banyak omongan orang itu, kita bisa memahami yang namanya seperti apa sih cara orang itu memahami satu hal gitu loh. Dalam satu kasus pasti orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, pasti gitu kan, karena mereka nggak melihat dari satu sudut yang sama. Nah, ketika kita bisa mendengarkan perspektif orang, ketika kita ditimpa masalah yang sama, barangkali aja nih kita sekarang melihat lagi di posisi yang di sebelah kiri, dia memberikan solusi atau memberikan masukan dari posisi sebelah kanan. Nah, itu kan benar-benar menjadi sebuah masukan yang berharga buat kita dalam membangun mindset kita juga gitu loh, pola pikir kita juga gitu loh. Nah, jadi apa yang dia rasakan itu kita bisa mengerti gitu, dan apa yang kita rasakan pun kita juga bisa menerjemahkannya ke masalah kita gitu. Nah, terusnya
kita juga bisa mengetahui apa-apa aja yang kita butuhkan. Kalau kita lagi ada masalah seperti ini, apa-apa yang kita butuhkan. Kita pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi, apa-apa aja yang kita butuhkan. Tanpa masukan orang itu kita nggak bakal pernah bisa tahu. Terus, apa lagi ya? Tapi kalau misalnya Bang, kan tadi bagus tuh, ya kan, yang misalnya punya prinsip yang mendengarkan saran dari orang lain atau mendengarkan obsesi orang lain. Tapi kalau hidup, walaupun itu bukan jadi diri sendiri, tapi yang penting orang lihat kita kayak gini, walaupun itu nggak nyaman untuk diri sendiri gitu. Yang nggak nyaman itu kan dalam hal apa dulu nih? Karena beberapa orang ada nih, misalnya kayak penampilan, contoh penampilan. Jadi dia pengen dilihat oleh orang lain itu bagus atau cantik atau apalah gitu, sampai mereka menyiksa diri sendiri hanya ingin mendapatkan image yang baik dari orang lain gitu. Jadi kayak tadi orang berpenampilan, orang berpakaian. Orang berpakaian, ada yang bilang nih, kita ngasih contohnya orang berpakaian ini seksi aja ya. Kan itu lebih gampang nyarinya. Orang berpakaian seksi gitu kan, cewek berpakaian seksi gitu. Sebagian orang mengatakan, lu ngapain sih pakai baju kayak gini, bla 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 gitu kan, dikritikin gitu. Sebagian orang lain bilang, oh kamu terlihat cantik gitu kan. Sebenarnya itu balik ke dia, nyamannya dia berpakaian seperti apa gitu loh. Ya kalau dia sebagai penganut orang yang beragama yang baik gitu kan, dia pasti tahulah seperti apa berpakaian yang baik itu gitu loh. Ya gitu aja intinya. Kalau ya orang ngasih pandangan seperti ini, ya orang kan ngasih pandangan berdasarkan apa ya. Sekarang gini, tadi kayak gimana ya analoginya ya? Sekarang dia berpakaian, dia pengen ngapain dulu, tujuannya dia berpakaian gitu kan, itu kan balik ke dia juga. Dia memang pengen show gitu kan, ya udah pakai aja gitu kan, nggak masalah gitu kan. Yang penting sama dia nyaman dengan apa yang dia pakai gitu, dia pasti bakal terlihat baik-baik aja gitu. Tapi kalau sebenarnya dianya kurang nyaman gitu kan, cuma karena tren ikut-ikutan make, ya sama aja berarti bohong. Berarti dia bukan ngikutin diri sendiri, berarti ngikutin orang juga jadinya gitu. Oke, jadi kita aja sedikit pesan dan saran buat teman-teman atau adik-adik. Ini adik-adik aja, kalau abang mah nggak usah gitu kan, kalian udah tua semua juga itu. Oke. Ya kan kita kan sering dulu tuh waktu di kampus tuh ngobrol-ngobrol sama ada di organisasi juga gitu kan. Nah, buat nih teman-teman atau adik-adik yang lagi pengen nyari jati diri itu seperti apa gitu ya, mencari jati nggak gampang. Tetap terima banyak masukan dari siapapun itu, selama itu positif terima. Dan coba diterapkan kepada diri sendiri. Kalau seandainya kita nggak bisa sana, cari cara lain, cari masukan lain yang bisa, maksudnya bisa cocok lah dengan kita gitu loh, dengan diri ini seperti apa gitu loh. Nah jadi kita di situ kita nggak cuma lebih mendahului, kita nggak gitu. Setiap orang pasti pengen mendapatkan service yang bagus gitu kan. Seperti kayak kita dalam antrian terus orang silakan mas duluan gitu kan, kayak gitu aja kita udah senang banget gitu. Cuma kan untuk memunculkan hal seperti itu nggak gampang gitu ya. Nah di saat kita sudah bisa menjadi orang yang seperti itu dalam hal bersosial gitu kan, ya nanti kita akan menemukan sendiri jati diri kita sekali. Kita tetap butuh guru, kita tetap butuh masukan dari orang-orang, tapi kita juga jangan sampai didikte orang lain untuk jadi seperti apa gitu. Jadi maksudnya lu punya ini sendirilah, pegangan sendiri gitu kan, di samping masukan dari orang lain gitu. Gitu. Jadi untuk membanding apakah saran itu bisa diterima atau enggak gitu. Ya bisa membanding lah, bisa diterapkan ke diri lu gitu. Ya maksudnya lu muslim dapat cara sholat dari orang yang agama lain yang nggak cocok lah. Iya. Itu kan jauh banget ya. Oke Bang, jadi itu dua kondisi yang istilahnya banyak dengar cerita-cerita dari luar. Jadi dia hanya sama abang sebagai suhunya omong kosong kan. Jadi untuk orang kosong bullshit. Jadi untuk orang yang istilahnya kalau misalnya ada yang bisa dipetik silakan diambil, kalau yang nggak ada ya udah buang aja kan.
buang aja. Oke Bang, jadi itu dulu ya. Kalau misalnya ada pembahasan lain yang istilahnya masih jadi dilema di kalangan anak muda kayak kita, nanti hubungi Bang lagi. Oke? No. Itu kan satu. Ya. Ini kan satu. Oke, sampai karena kondisi Oke. di luar sana udah ribut, jadi kita stop dulu. Oke? Ya, Oke, thank you Bang. thank you. Bawahnya